Halo Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Apriliana Fitri Anggraini, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan webinar budaya positif yang saya laksanakan dengan rekan-rekan sejawat di lingkungan SMP Negeri 1 Kudu yang kami selenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru SMPN 1 Kudu yang saya hormati. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif yang harus ada di sekolah. Apa sih sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menjadikan peserta didik itu menjadi lebih baik lagi. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, budaya sekolah menurut Fulan adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut Dill dan Peterson mendefinisikan bahwa budaya sekolah sebagai berbagai tradisi budaya sekolah adalah yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, dan juga orang tua, serta staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi pencapaian kritis masalah. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita lihat bahwasanya budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan juga keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama serta mencerminkan sikap keseharian keseluruhan komponen sekolah. Dalam kebanyakan sekolah di Indonesia, terutama di sekolah kita, contoh budaya sekolah yang sudah berjalan baik adalah seperti budaya sapa, senyum, dan juga salam. Tentunya budaya sekolah itu masih perlu dilaksanakan mengingat sekolah merupakan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan juga keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Di mana dalam mewujudkan budaya positif itu, kita sebagai guru harus memiliki peranan sentral, di mana guru perlu memahami posisi mana yang tepat dalam mewujudkan budaya positif yang baik di dalam lingkup kelas maupun di sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan sebagai pamong. Guru diharapkan dapat menuntun peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, merdeka, dan juga mandiri. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dapat diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan, sehingga Bapak dan Ibu dapat membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum memulai sebuah aktivitas di dalam kelas, sehingga nantinya terjalin komunikasi yang efektif antara murid dan juga guru.
Kesepakatan kelas itu berupa aturan-aturan yang dapat membantu guru dalam membentuk kegiatan kelas yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru dan juga proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga nantinya terjadi hubungan efektif imbal balik maupun mutualisme antara guru dan juga murid. Sebagai seorang guru, kita juga harus tahu bagaimana memposisikan diri kita saat berhadapan oleh murid. Oleh karena itu, kita harus tahu kontrol kita itu sebagai apa. Nah, kontrol guru itu ada 5 nih Bapak Ibu. 1 sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Bukan disiplin pada diri murid, secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh atau bahkan memberikan hukuman. Atau kita hanya berfungsi atau memposisikan diri sebagai teman dengan membiarkan peserta didik melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Nah, hal ini dilakukan karena pendidik sebagai pamong, yaitu menuntun atau memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Anak diberikan kebebasan, namun perlu adanya tuntunan dan juga arahan agar nantinya anak tidak kehilangan arah. Jadi kita tetap pegang anak itu, tetapi jangan terlalu kuat. Tetap kita biarkan sedikit demi sedikit dengan memberikan sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Sehingga posisi kita sebagai guru adalah sebagai pusat manajer, bukan sebagai pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah. Nah, mengenai konsekuensi harus dilakukan tanpa adanya hukuman, itu karena hukuman lebih kepada hal yang menyakitkan dan juga searah dari guru kepada murid. Sedangkan prinsip konsekuensi itu fokus pada masalah dan juga solusi. Sehingga konsekuensi itu berhubungan dengan perilaku, penuh hormat kepada murid, serta membantu siswa menemukan solusi dari masalahnya tanpa memberikan rasa sakit, rasa bersalah bagi peserta didik. Bapak Ibu, demikian tadi presentasi saya terkait budaya positif yang harus kita terapkan melalui pembangunan atau membentuk kesepakatan kelas sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran. Selain itu, kita juga harus tahu posisi kita dalam pembelajaran itu sebagai apa. Apakah sebagai pemberi hukuman, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau. Nah, setelah memahami ini, saya harapkan Bapak Ibu sekalian dapat memposisikan diri sebagai pusat manajer, bukan sebagai pemberi hukuman, bukan pemberi rasa bersalah, ataupun sebagai teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.